ada yang spesial nih di hari HUT ke-78 Bayangkara di Sebaya Bunda, karena Kiki sedang berada di polisi-polisi dengan narasumber yang top banget, karena Kiki lagi bareng Bapak Trimo dari Polres Batu selaku dari Kasih Humas. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Waalaikumsalam Mbak, selamat siang. Bagaimana Bapak kabarnya? Apakah baik-baik saja di era gempuran panasnya kota ini? Alhamdulillah sehat Mbak, sehat, alhamdulillah. Nggih Pak. Nah ini kan kebetulan nih Pak, kalau tanggal 1 Juli itu kita di Indonesia khususnya lagi memperingati HUT Bayangkara, dan tahun ini bertepatan ke-78 ya Pak ya, betul? Ya betul, ke-78 tahun yang untuk hari ini. Nih. Nah, tema yang diangkat dalam peringatan HUT Bayangkara ini apa Pak sebenarnya? Ya, saya jelaskan bahwa untuk tema memang setiap tahunnya Polri ini menyemarakkan Hari Bayangkara dengan merilis tema resmi. Ya, resmi. Tema yang diusung tahun 2024 ini adalah Polri presisi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan selanjutnya menuju Indonesia Emas. Jadi tema Hari Ulang Tahun Polri ini bermakna menunjukkan gerak dinamis dan progresif. Selain itu, melalui tema ini dicerminkan semangat Polri yang terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Tema dinas Polri ini digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka Hari Bayangkara yang ke-78 tahun. Demikian, Mbak. Wah, ternyata dari tema itu sangat menunjukkan keselamatan dari Polri itu sendiri ya Pak, karena memang di sini menekankan tentang penunjukan gerakan dinamis dan juga semangat Polri nih. Terus selanjutnya nih Pak, nih kalau misalnya ngomong masalah Bayangkara nih Pak, sebenarnya ada nih anak muda zaman sekarang tuh yang mungkin kayak nggak tahu gitu atau histori atau sejarah dari Bayangkara itu sendiri. Nah, sebenarnya sejarah singkat dari terbentuknya Bayangkara dan juga maknanya untuk kepolisian sendiri khususnya di Indonesia ini apa Pak? Oh gitu, jadi saya terangkan sedikit. Memang dilansir dari laman resmi Polri, tanggal 1 Juli ditetapkan sebagai Hari Bayangkara atau Hari Ulang Tahun Polri. Di latar belakangi penetapan pemerintah nomor 11 tahun 1946, melalui penetapan tersebut kedudukan kepolisian RI diperkuat secara resmi. Kemudian penamaan Hari Bayangkara untuk Hari Ulang Tahun Polri sendiri diambil dari nama pasukan elit ya zaman Kerajaan Majapahit. Karena meski penguatan posisi Polri baru ditetapkan pada tahun 1946, perjalanan pembentukan kepolisian sudah berlangsung sejak zaman kerajaan saat itu. Kemudian pada zaman Kerajaan Majapahit, Patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bayangkara, ya. Kemudian pasukan Bayangkara ini ditugaskan untuk melindungi raja dan kerajaannya. Kemudian pembentukan kepolisian tanah air berkembang pada masa kolonial Belanda. Pada masa itu dibentuk pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda. Karena pada saat itu sejumlah warga Eropa di Semarang merengkut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka. Kemudian pasukan kepolisian ini disebut Reichspolizei yang ditanggungjawabkan pada prosedur jenderal atau jaksa agung. Kemudian bentuk kepolisian masa ini ya ada bermacam-macam. Mulai dari Wehrpolizei atau polisi lapangan, Staatspolizei atau polisi kota, Kulturpolizei atau polisi pertanian, Strukturpolizei atau polisi pamong praja, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian namun dalam penerapannya terjadi pertimbangan jabatan, sebab pribumi tidak diperkenankan menjabat beberapa jabatan tinggi, salah satunya hot organ atau bentara. Selanjutnya pada tahun 1897 sampai 1920 dibentuklah kepolisian Hindia Belanda yang menjadi cikal bakal bentuknya kepolisian negara Indonesia. Setelah itu pada masa pendudukan Jepang ya
kepolisian Indonesia dibagi menjadi kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta. Ada pula kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi. Kemudian kepolisian Indonesia Timur yang berpusat di Makassar. Dan kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin. Setiap kantor polisi tersebut dikepalai oleh pejabat Bank Indonesia. Namun prakteknya akan selalu didampingi oleh pejabat Jepang, yaitu istilahnya Shidokan, yang lebih berkuasa. Tidak lama kemudian, Jepang pun menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan diproklamasilah kemerdekaan Indonesia itu oleh Bapak proklamasi, yaitu Bapak Soekarno-Hatta, tanggal 17 Agustus 1945. Pada momen itu, kepolisian Indonesia masih bertugas menjaga keamanan dan secara resmi merdeka. Kemudian pada tanggal 21 Agustus 1945, Komandan Polisi di Surabaya, Inspektur Kelas 1 Polisi Muhammad Yasin, memproklamasikan pasukan polisi RI sebagai langkah awal pasca kemerdekaan. Sebelumnya pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara atau BKN oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Kemudian pada tanggal 29 September 1945, Presiden Soekarno melantik RS Sukamto Cokroadiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara atau KKN pada tanggal 1 Juli 1946. Ditetapkanlah bahwa jabatan Kepolisian Negara bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri melalui penetapan pemerintah tahun 1946 nomor 11. Demikian Mbak untuk secara singkatnya. Wow, memang dilihat dari Bayangkara sendiri punya sejarah yang sangat panjang ya Pak. Karena dari nama pasukan elit di era kerajaan Majapahit, berarti itu sangat-sangat panjang sekali sejarahnya ke belakang nih Pak. Nah, ya, karena terbentuknya ini ke-78 dalam kemeriahan HUT ini Pak, sebenarnya kita pengen nanya tentang kemeriahan apa yang sedang diadakan gitu Polres Batu dalam memperingati HUT ini nih Pak. Nah, untuk kemeriahan yang dilakukan oleh Polres Batu dalam memperingati HUT Bayangkara ini, yang pertama melaksanakan berbagai macam kegiatan dilakukan mulai bantuan sosial, bakti sosial religi, anjang sana kepada anggota yang sakit, kemudian olahraga bersama dengan TNI Polri, lomba-lomba seperti lomba kebersihan kantor, kemudian melakukan kegiatan bedah rumah ya bagi masyarakat. Selanjutnya yang kemarin dilaksanakan yaitu ziarah tabur bunga, dan yang paling terakhir kemarin hari Minggu dilaksanakan kegiatan maraton yaitu Pauloran Fans 2024 pada hari Minggu. Yang paling terakhir yaitu hari ini dilaksanakan kegiatan upacara hari ulang tahun Bayangkara yang ke-78. Demikian Mbak. Wow, berarti ternyata tidak hanya upacara untuk memperingati, tapi juga ada lomba-lomba buat memperkuat tali persaudaraan dari Polri itu sendiri ya Pak ya? Betul, ya betul Mbak. Nah terus kalau misalnya nih Pak, pencapaian apa ya, kalau misalnya prestasi atau pencapaian yang diraih oleh Polres Batu sendiri dalam 1 tahun terakhir gitu menjelang HUT Bayangkara ke-78 nih apa Pak? Ya, silakan tidak semua itu saya jelaskan, ada beberapa aja Mbak ya. Tentunya itu mendapatkan apresiasi ya dari Bawaslu atas dukungan dalam kerjasama yang baik dan solid ya dalam pengawasan tahapan menuju pemilu 2024 di Kota Batu yang aman, damai, demokratis, itu mendapat apresiasi dari Bawaslu. Kemudian yang kedua juga mendapatkan apresiasi dari Kepala Desa ya. Pujon dalam rangka memberikan kegiatan Jumat Jumat, karena setiap Jumat Jumat itu anggota kepolisian di Polres Batu itu melakukan apel di suatu tempat yang dituju, yaitu untuk kegiatan Jumat Jumat ya sebagai bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat Desa Ngeloto, Kawasan Pujon, Kabupaten Malang.
Kemudian yang ketiga yaitu Best Activity tipe B, lomba pelayanan dan pengaman terpadu dalam rangka operasi ketupat Semeru tahun 2024 dari Bapak Presiden. Kemudian yang keempat mendapat apresiasi dari Gubernur ya, Gubernur Jatim atas bantuan dan kerjasama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jawa Timur. Dan yang paling terakhir mendapatkan apresiasi dari PJ Wali Kota Batu yang luar biasa kontribusi Polres Batu ya untuk menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah hukum Kota Batu. Demikian, Mbak. Wow, sepertinya memang Polres ini sedang memperjuangkan sesuai dengan slogan Kota Batu ya Pak, bersih, aman, damai, begitu ya Pak ya. Jadi betul, Mbak. Dalam melaksanakan HUT ini ya selaras dengan slogan tersebut. Nah, untuk Polri khususnya nih Pak, sebenarnya Polres Batu ini melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama ini itu bagaimana Pak? Nah, jadi memang Polres Batu selalu aktif Pak untuk melibatkan masyarakat ya melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Polres Batu baik secara langsung ya dalam Harkantipmas ya ataupun penyampaian informasi yang segera ditindaklanjuti. Peran serta dari masyarakat juga nampak dengan banyaknya hal yang disampaikan di media sosial ya, kami sebagai humas ya melalui posting-postingan kami ataupun dalam akun resmi dari Polres Batu. Jadi kami ada imbal dua arah. Jadi ada masyarakat yang menanyakan, kami segera untuk menindaklanjuti untuk menjawab pertanyaannya itu. Demikian, Mbak. Berarti ya memang Polres Batu ini sangat dekat dengan masyarakat ya Pak, sampai berimpact dengan didukungnya masyarakat dengan apresiasi mereka di sosial mereka sendiri nih. Betul. Oke. Untuk yang terakhir nih Pak, karena ini kita di hari jadi Bayangkara ke-78 nih Pak, sebenarnya harapan dari Polres Batu di hari yang sangat spesial ini apa nih Pak? Harapan dari Polres Batu ya ingin tetap memberikan Mbak pelayanan yang maksimal kepada masyarakat ya sesuai amanat undang-undang. Kami juga selalu terbuka terhadap kritik dari masyarakat ya demi kemajuan daripada Polri itu sendiri. Dan kami bertekad akan terus bersinergi ya terutama bersama dengan TNI dalam mengawal NKRI ini, Mbak. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak. Masyarakat Polres Batu, Kota Batu dan juga Kota Malang pastinya. Yang pasti Polres Batu ini akan meningkatkan pelayanannya sampai akan terus bersinergi dan bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat ya Pak ya. Betul, Pak. Wah, luar biasa sekali ya. Sebagai muda kita udah ngobrol-ngobrol bareng Bapak Trimo di siang hari ini. Terima kasih Bapak untuk waktunya dan juga kesempatannya. Mungkin kita akan bertemu di lain waktu dengan event-event selanjutnya ya Pak. Baik, mungkin saya sebagai host pamit undur diri dan mungkin satu kata Pak untuk masyarakat kita di Batu entah itu di Malang juga nih Pak. Bagaimana Pak? Satu kata kita harus tetap untuk menjaga dari Harkantipmas di wilayah hukum Polres Batu maupun di Malang Raya ini agar tujuan kita untuk mencapaikan suatu kegiatan-kegiatan di masyarakat terutama di Kota Batu dalam wisata itu supaya aman, tentram dan enak untuk kita kunjungi. Kalau warga dari wilayah itu aman, kita melaksanakan kegiatan pun kita juga enak dan nyaman. Demikian, Mbak. Baik Pak, terima kasih. Saya tutup. Keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.